Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, di masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang akan dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari buku yang berjudul Serial Dasar-Dasar Islam, Menjaga Akidah, Beribadah Sesuai Fikih, dan Berhias dengan Akhlak yang Mulia. Silakan dibuka halaman 187, yaitu tentang masalah fikih di level kedua, ya, dengan pembahasan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat melalui salat. Halaman 187. Bapak hadirin rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau membacakan dan menjelaskan beberapa poin-poin terkait tentang pembahasan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat melalui salat. Ya, kalau tidak salah sudah ada 4 sub pembahasan. Ada 4 sub pembahasan atau 4 poin pembahasan yang sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuki pada sub pembahasan yang kelima atau poin pembahasan yang kelima, yaitu ya, sebelumnya kita mendoakan penulis buku ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pahala yang begitu besar kepada penulis buku ini, dan semoga kita juga bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar untuk kita semuanya. Dalam kitab ini disebutkan, ya, poin pembahasannya, tahukah Anda atau tahukah kita bahwa orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dan akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Ya, ini pertanyaan, ya, kepada kita semua. Apakah kita sudah mengetahui berdasarkan dari hadis-hadis Nabi bahwasanya orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya
kelak nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan cahaya. Nanti di hari kiamat Pak kita butuh cahaya karena gelap hari kiamat Pak. Lebih gelap daripada kehidupan di bumi yang di malam hari. Makanya butuh cahaya. Bagaimana kita bisa berjalan kalau tidak ada cahaya? Tidak bisa kan Pak? Kenapa sekarang ini kita bisa saling melihat? Karena ada cahaya lampu. Coba kita padamkan lampu Pak. Tidak bisa kita melihat. Meskipun kita punya mata. Ada mata, tidak ada lampu, tidak ada matahari, tidak ada bulan, gelap juga. Meskipun kita punya mata. Begitu pula pada hari kiamat. Meskipun kita punya mata nanti pada hari kiamat, tetapi tidak ada cahaya dari Allah. Karena yang memberikan cahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Karena di hari akhirat tidak ada lampu, tidak ada matahari. Ya, ada matahari jamaah sekalian, ya, tapi bukan matahari yang hadirin yang bisa menerangi kita, tapi matahari yang membuat kita tenggelam. Hadirin, sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya. Kemudian juga apakah kita tahu bahwasanya orang yang tidak menjaga salat lima waktu itu kelak nanti pada hari akhirat akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Ya, bersama dengan Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Semua kita tahu semua ya. Semua anak kecil pun tahu siapa itu Fir'aun. Makanya tidak ada orang tua Pak yang kasih nama anaknya Fir'aun. Tidak ada. Meskipun dia orang kafir. Tidak. Tanya lagi Pak, meskipun dia orang kafir, tidak ada kasih nama namanya Fir'aun. Karena apa? Fir'aun adalah orang yang paling bejat, orang yang paling jahat. Jamaah sekalian. Makanya tidak ada yang kasih nama anaknya Fir'aun. Hadirin rahimakumullah, meskipun dia orang kafir. Hadirin. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Dalam buku ini disebutkan semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi kita semua nanti nih Pak, sejak nanti manusia yang paling pertama, sejak Nabi Adam atau manusia yang pertama kali meninggal dunia sampai manusia yang paling terakhir meninggal dunia, ketika terjadi peristiwa hari kiamat, jamaah sekalian, dari tahu berapa jumlahnya Pak? Habis jamaah sekalian, kalkulator, alat penghitung tidak bisa lagi alat penghitung menghitung berapa jumlah manusia yang meninggal dunia. Angkat tangan Pak. Orang yang ahli statistik tidak bisa menghitung berapa jumlahnya manusia yang sudah meninggal dunia sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat Pak. Habis alat hitung Pak. Jamaah sekalian. Begitu banyaknya. Tapi hadirin, ya, manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Hadirin, dengan jasad yang utuh, padahal jasadnya hancur. Kan hancur Pak. Jasad kita di dalam kubur itu hancur. Kecuali jasadnya para nabi dan rasul, itu utuh Pak. Tanah tidak bisa memakan, ulat-ulat tidak bisa memakan jasadnya para nabi dan rasul. Adapun kita Pak, hancur. Mau tahu? Coba kita gali kuburan Pak, yang sudah berapa puluh tahun meninggal dunia, sudah tidak ada. Tulang-tulang sudah tidak ada. Tulang-tulang pun tidak ada. Coba bagi Pak, melakukan penelitian, gali itu kuburan. Jamaah sekalian, yang ada di Sudiang yang sudah berpuluh-puluh tahun Pak, tidak ada nih tulangnya, hancur. Tapi nanti pada hari akhirat Allah akan bangkitkan dengan jasad yang utuh. Jamaah sekalian, dengan jasad yang utuh. Hadirin, padahal sudah hancur. Hadirin rahimakumullah. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Hadirin. Kemudian kita semua manusia yang jumlahnya tidak bisa dihitung, itu akan dikumpulkan di padang mahsyar.
Apa itu mahsyar, Pak? Itu mahsyar itu bahasa Arab. Mahsyar artinya tempat perkumpulan semua manusia, dikumpulkan, Pak. Sejak manusia zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir kali meninggal dunia pada terjadinya hari kiamat, Pak. Dikumpul, Pak, pada mahsyar. Hadirin, di pada mahsyar itu, Pak, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada gedung-gedung, tidak ada rumah-rumah. Datar, Pak. Bumi yang datar. Tapi bumi bukan bumi yang sekarang. Ini yang sekarang ini akan hancur, Pak. Allah akan ganti dengan bumi yang baru. Tapi datar, Pak. Disebutkan dalam hadis, orang yang paling depan bisa melihat orang yang paling belakang. Kelihatan, Pak. Padahal jaraknya jauh. Coba, ini dalam hadis disebutkan, Pak. Orang yang paling belakang, orang yang paling sopnya paling belakang, Pak, bisa melihat orang yang paling depan sopnya. Padahal, Pak, jumlahnya begitu banyak. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Dan matahari, jarak matahari dengan kepala kita cuma 1 mil. 1 mil itu, Pak, kalau kita konversikan ke kilometer, 1,5 kilometer. 1 mil itu sama dengan 1,5 kilometer. Jaraknya matahari di kepala kita. Kita saja, Pak, sekarang ini sudah kepanasan, Pak. Iya. Padahal berapa jaraknya matahari ke bumi, Pak? Jamaah sekalian, ribuan atau barangkali jutaan kilometer, Pak, jaraknya antara matahari ke bumi. Itu sudah kita kepanasan. Bagaimana dengan di hari akhirat kelak? Jarak antara kepala kita dengan matahari hanya 1,5 kilometer. Tetapi ajaibnya tidak ada yang terbakar. Yang ada cuma tenggelam dengan air keringatnya masing-masing. Ada yang sampai di air keringatnya hanya sampai di mata kakinya, ada yang di tengah betisnya, ada yang di lututnya, ada yang di pahanya, ada yang di pinggangnya, ada yang di perutnya, ada yang di dadanya, ada yang di lehernya, ada yang tenggelam. Jamaah sekalian, tergantung amalannya masing-masing. Hadirin, tapi ajaibnya tidak ada yang terbakar, Pak. Secara logika, jarak antara matahari dengan kita 1,5 kilometer, Pak, pasti terbakar. Hancur kita, Pak. Karena jaraknya dekat sekali, kan? Tapi kenapa di hari akhirat jaraknya sangat dekat sekali tetapi tidak terbakar? Cuma kita kepanasan karena masing-masing tenggelam dengan air keringatnya masing-masing, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Baik, selanjutkan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, tempat pengadilan yang sangat berat. Jadi di padang mahsyar, jemaah sekalian, adalah tempat pengadilan. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan berhadapan dengan Allah satu persatu tanpa ada penerjemah. Jemaah sekalian, kita akan dihisab oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, Pak, tanpa ada penerjemah. Jemaah sekalian, pengadilan namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari berada sangat dekat di atas kepala kita. Ini, Pak, apa yang tadi saya sampaikan disebutkan dalam buku ini. Cuma ada disebutkan berapa jaraknya. Dalam buku ini disebutkan di mana matahari sangat dekat dari kepala kita, sangat dekat. Jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis jaraknya 1 mil, kurang lebih 1,5 kilometer dari kepala kita. Pada hari itu orang-orang beriman akan dikumpulkan bersama dengan nabi mereka masing-masing. Hadirin, ya, nanti kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Hadirin, ya, jadi masing-masing umat akan dikumpulkan dengan nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Musa akan dikumpulkan dengan Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa akan dikumpulkan dengan Nabi Isa. Umatnya Nabi Ibrahim akan dikumpulkan dengan Nabi Ibrahim. Umatnya Nabi Yahya dan seterusnya akan dikumpulkan dengan umatnya masing-masing. Dan kita insya Allah akan dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Tentu seorang muslim berharap
bisa berada di barisan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut. Semua kita berharap, Pak, kita bisa berkumpul dengan Nabi. Kita berharap, jamaah sekalian, kita bisa bertemu dengan Nabi di padang mahsyar. Hadirin, sebagai pemimpin kita, agar kita mendapatkan keselamatan. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kita harapkan, Pak. Karena apa? Karena kita semua berharap kepada Allah agar Nabi memberikan syafaat kepada kita. Jamaah sekalian. Jadi pada hari akhirat ini, Pak, kita butuh syafaat, khususnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat, Pak? Apa itu syafaat? Pertolongan. Jamaah sekalian. Hadirin. Bahkan masuk ke dalam surga, Pak, itu harus dengan syafaat Nabi loh, Pak. Tidak semua orang bisa langsung masuk surga tanpa syafaat Nabi. Hadirin rahimakumullah. Iya. Oleh karena itu, hadirin, kita semua berharap kepada Allah agar Allah SWT memberikan kepada kita syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Iya. Saya lanjutkan. Akan tetapi alangkah malangnya orang yang tidak menjaga salatnya, menyangka bahwa ia adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata mereka tidak mendapatkan cahaya untuk bergabung dengan barisan beliau. Wah, ini rugi sekali, Pak. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya, ini yang kita khawatirkan. Jamaah sekalian, kita berharap Nabi bisa memberikan syafaat kepada kita, tetapi jangan sampai di hari akhirat Nabi tidak memberikan syafaat kepada kita. Why? Kenapa? Pasti ada sebabnya. Itu apa? Sebabnya, mas sekalian, ini tadi saya sebutkan tadi dalam buku ini, yaitu orang yang tidak menjaga sholatnya. Warning, perhatian keras kepada orang Islam yang mengaku Islam tapi tidak sholat. Jangan berharap mendapatkan cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berharap mendapatkan syafaat dari Nabi. Jangan berharap, jamaah sekalian, bisa bergabung dengan kelompok Rasulullah, bisa bersatu dengan barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak. Meskipun kita mengaku Islam, tetapi kalau tidak sholat, hati-hati, jamaah sekalian. Jangan sampai cuma Islam KTP. Jamaah sekalian, tertulis namanya ini, agamanya Islam, tetapi tidak ada buktinya. Apa buktinya? Tidak pernah sholat, atau sholatnya bolong-bolong, semaunya saja. Kapan saja dia mau sholat, tidak mau, tidak sholat juga. Bagaimana bisa diakui sebagai umat Rasulullah? Bagaimana bisa mendapatkan cahaya pada hari akhirat? Bagaimana bisa mendapatkan syafaat Nabi? Bagaimana bisa bersatu dengan barisan Rasulullah SAW? Jamaah sekalian, ini ya. Akan tetapi alangkah malangnya orang yang tidak menjaga sholatnya, menyangka bahwa ia adalah pengikut Rasulullah. Dia menyangka sebagai pengikut Rasulullah, tapi tidak menjaga sholatnya. Dia mengaku orang Islam, jamaah sekalian, tetapi tidak menjaga sholatnya. Namun ternyata mereka kelak tidak mendapatkan cahaya untuk bisa bergabung dengan Rasulullah SAW, jamaah sekalian. Ini, hadirin rahimakumullah. Makanya, Pak, hadirin, kita harus berhati-hati, iya, di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Hidup ini hanya satu kali, Pak, tidak 2 kali, 3 kali, tetapi sangat menentukan nanti di hari akhirat kita. Kehidupan kita, jamaah sekalian, yang kekal abadi. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kemudian, jamaah sekalian, justru sebaliknya, mereka malah dikumpulkan bersama dengan pemimpin-pemimpin kekufuran seperti Fir'aun, Qarun, Haman,
dan Ubay ibn Khalaf. Ini semua terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Empat pemimpin orang kafir yang kufur: Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Hadirin, jadi orang yang tidak menjaga sholatnya akan dikumpulkan dengan pada hari akhirat nanti di padang mahsyar, akan dikumpulkan dengan siapa? Para pemimpin orang kafir. Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa, Qarun yang hidup juga di zamannya Nabi Musa, Haman yang hidup juga di zaman Nabi Musa, dan Ubay bin Khalaf hidup di zaman Rasulullah SAW. Ubay bin Khalaf ini Pak salah satu hartawan, pengusaha, saudagar kaya yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun yang tiga ini, Fir'aun, Qarun, Haman, hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian, kenapa empat ini Pak disebutkan Pak? Kalau tidak salah ada hadis, ada hadis ini. Ini hadisnya Pak. Ya, saya bacakan hadisnya Pak ya. Rasulullah SAW bersabda tentang salat, barang siapa menjaga salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Pada hari akhirat kelak, kita akan mendapatkan cahaya dan keselamatan. Namun barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dan keselamatan pada hari akhirat kelak. Dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Baihaqi. Hadisnya sahih. Sahih hadisnya Pak. Hadirin, ini sabda Nabi Pak. Orang yang tidak menjaga sholatnya, kata Nabi, akan dikumpulkan bersama empat orang ini Pak, pemimpin orang-orang kafir: Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kenapa Pak empat ini kira-kira Pak? Kenapa Allah sebutkan yang lain-lainnya? Pertama, kenapa Allah sebutkan Fir'aun? Nabi sebutkan Fir'aun karena Fir'aun Pak tidak menjaga sholatnya karena kekuasaannya. Berarti warning bagi para penguasa, bagi para pemimpin yang memiliki kekuasaan, kepemimpinan yang sangat luas, yang sangat hebat, yang sangat besar. Kalau dia lalai dari sholatnya karena sibuk dengan kekuasaannya, sibuk dengan kepemimpinannya, jemaah sekalian, hati-hati, kamu akan dibangkitkan nanti bersama dengan Fir'aun yang dia kufur karena kesombongannya terhadap kekuasaan dan kerajaannya. Yang kedua, Qarun. Kenapa Qarun disebutkan? Karena Qarun adalah orang yang paling kaya, jamaah sekalian. Makanya dikenal dengan harta karun. Kan Pak? Itu harta karun itu berasal dari Qarun. Sebenarnya Qarun, cuma lidah kita orang Indonesia karun. Maksudnya Qarun, bukan karun. Itu harta karun Pak, itu dari Qarun, harta Qarun. Harta yang terpendam di bumi Pak, karena ketika terjadi gempa bumi, semua hartanya Fir'aun Pak tenggelam di bumi Pak, termasuk dengan Qarunnya itu Pak. Maka disebut dengan harta karun. Kalau kita dapat harta di bumi, jamaah sekalian, dinamakan harta, itu hartanya karun Pak. Begitu banyak jamaah sekalian. Kuncinya saja Pak, kunci gudangnya Pak, kurang lebih 10 ekor keledai Pak, baru bisa dipikul itu, banyaknya itu kuncinya Pak, jamaah sekalian. 10 ekor keledai, kuncinya Pak, kunci gudangnya, kunci perbendaharaannya. Hadirin rahimahullah. Jadi di sini adalah warning bagi orang-orang kaya yang banyak hartanya, jamaah sekalian, tetapi dia tidak sholat, tidak memperhatikan sholatnya. Warning, hati-hati, dia akan kelak akan dibangkitkan dengan Qarun, yang orang kaya, orang hartawan, tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Pak? Yang ketiga, Haman. Kenapa Haman? Apa itu jabatannya Haman? Haman jabatannya panglima perang, punya pasukan perang, tetapi dia tidak taat kepada Allah, tidak menjaga sholatnya. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jamaah sekalian, ini warning bagi para panglima yang punya jabatan,
para pejabat, para jabatan, jamaah sekalian yang punya kedudukan yang tinggi, jamaah sekalian, kalau tidak menjaga sholatnya, tidak taat kepada Allah, kelak dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan Haman, jamaah sekalian, seorang panglima perang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang keempat, Pak, Ubay bin Khalaf. Kalau Ubay bin Khalaf ini, Pak, hidup di zaman Rasulullah SAW, orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Kenapa, Pak? Apa kelebihannya? Kenapa disebutkan dalam hadis? Karena dia adalah seorang pedagang, businessman, pedagang, jamaah sekalian. Tetapi karena perdagangannya, dia tidak mentaati Allah, dia lupa kepada Allah, tidak menjaga sholatnya, jamaah sekalian, maka Allah masukkan ke dalam neraka, jamaah sekalian. Berarti warning bagi siapa para saudagar, para pedagang, businessman yang punya usaha yang banyak, kalau dia lupa kepada Allah, dia lupa untuk melaksanakan sholat, hati-hati, kelak nanti akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf di neraka, jamaah sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. 4, Pak. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya harta, yang ketiga orang yang punya jabatan, yang keempat orang yang seorang saudagar, seorang pengusaha. 4, Pak. Ini adalah cerminan pelajaran sampai hari kiamat. Jangan sampai ada orang yang terlena dengan kekuasaannya, lupa kepada Allah. Jangan sampai terlena dengan hartanya, lupa kepada Allah. Jangan sampai dia terlena dengan jabatannya, dia lupa kepada Allah. Dan jangan sampai dia terlena karena urusan bisnisnya, urusan perdagangannya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin rahimakumullah. Jelas, Pak, ya? Iya, alhamdulillah poin pertama sudah selesai. Ya. Poin pertama sudah selesai. Sekali lagi kesimpulannya adalah sangat jelas, Pak. Ini ada hadisnya. Apa konsekuensi bagi orang yang tidak menjaga sholatnya, Pak? Pertama, dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari akhirat. Yang kedua, dia tidak akan dikumpulkan dengan barisan Rasulullah SAW. Padahal kita sangat butuh kepada Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Yang ketiga apa? Dia akan dibangkitkan nanti dengan orang-orang kafir. Tergantung apa kesibukannya. Kenapa dia tidak sholat? Akan dilihat kategorinya 4 ini. Apakah dia masuk ini ataupun ini, jamaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan cahaya nanti pada hari akhirat kelak. Kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW dan kita bisa, jamaah sekalian, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, jamaah sekalian, poin yang berikutnya adalah, tahukah Anda, tahukah kita bahwa amalan pertama yang akan dihisab, yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak adalah salat. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah tahu ya, jamaah sekalian. Jadi amalan pertama, Pak, yang paling pertama diperiksa salat, bukan puasa, bukan haji, bukan sedekah. Jamaah sekalian, bukan zakat, bukan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi salat tak dulu diperiksa. Bagaimana salatnya? Jamaah sekalian, sudah benar atau tidak? Salatnya ikhlas atau tidak? Salatnya terus-menerus atau bolong-bolong, atau tidak pernah salat sama sekali, atau salatnya asal-asalan? Jamaah sekalian, ini akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah, karena amalan pertama kali yang akan diperiksa nanti pada hari akhir adalah salat, maka kita harus memberikan perhatian yang besar terhadap urusan salat, jemaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Jangan salat dijadikan agenda yang ke-30. Jadikan salat agenda yang pertama, Pak. Saya yakin kita semua punya agenda. Agenda pertama, agenda kedua, agenda ketiga, keempat, setiap harinya, Pak.
Ya, kita buat namanya apa namanya agenda harian. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Jangan sampai sholat yang ke-30, agenda ke-30, Pak. Tetapi mestinya sholat kita sempatkan agenda yang pertama. Jamaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Ya, kalau kita benar-benar yakin bahwasanya amalan pertama kali yang akan diperiksa adalah perkara salat, hadirin rahimakumullah. Apa dalilnya? Ini dia. Tentu pasti ada dalilnya, Pak. Ini dalilnya. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridatihi shay'a qala rabbu tabaraka wa ta'ala unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayakmilu bihi ma man taqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Apa artinya, Pak? Ini artinya, sesungguhnya perkara pertama, urusan pertama yang akan diperiksa, yang akan dihisab dari amal seseorang hamba atau seorang hamba pada hari akhirat kelak adalah salat, kata Nabi. Jika salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Namun jika salatnya rusak, maka sungguh dia telah merugi. Adapun jika ada kekurangan dalam salat fardu yang dikerjakannya, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku ini mempunyai salat-salat sunnah, lalu disempurnakanlah dengannya kekurangan dalam salat fardunya. Demikian pula diperlakukan seluruh amal yang dikerjakannya. Ini hadirin rahimakumullah, ya, sangat jelas ini hadis, Pak, bahwasanya amalan yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat, Pak. Bukan yang lain-lainnya. Hadirin. Oleh karena itu, ya, kita harus menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan urusan salat. Kita harus mempelajari salat dengan sebenar-benarnya. Jamaah sekalian, jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu, Pak, kalau salat malas, berdirinya malas, berat. Jamaah sekalian, kalau dia salat hanya ingin dilihat oleh orang, itu ciri-ciri orang munafik. Jamaah sekalian, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ya, tatkala ada panggilan azan kita mesti bersemangat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Jadi Allah yang panggil kita sebenarnya, Pak, ke rumahnya untuk melaksanakan salat agar kita mendapatkan kemenangan, jamaah sekalian. Jadi tatkala ada panggilan ini kita harus bersemangat untuk datang ke masjid. Jangan merasa, aduh, kenapa lagi sholat, banyak urusan ini Ustaz, kita lagi mau jalan-jalan, mau lagi senang-senangnya Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Ini panggilan Allah, Pak. Ini panggilan Allah. Kita saja kalau dipanggil sama menteri langsung datang, dipanggil sama Pak Lurah langsung datang, dipanggil sama RT langsung datang, dipanggil sama bos kita langsung datang. Tidak ada kata-kata sebentar bos, sebentar PRT, tidak langsung, Pak. Ini panggilan Allah yang menciptakan bos kita, yang menciptakan RT kita, yang menciptakan Pak Lurah dan seterusnya. Kenapa kita malas dipanggil? Kenapa kita menunda-nunda? Sebentar pi, sebentar pi, sebentar pi. Lagi sibuk ini, banyak urusan. Subhanallah, jamaah sekalian. Berarti kita belum memberikan perhatian besar terhadap perkara salat, jamaah sekalian. Berarti kita belum menyadari bahwasanya perkara salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita bersyukur ketika kita dijadikan sebagai umat Islam, jamaah sekalian, maka jagalah salat ini sebaik-baiknya.
Jangan sampai kita cuma sekedar mengaku Islam, tetapi kita tidak menjaga solat kita. Bagaimana kita akan mendapatkan nanti syafaat oleh Nabi? Bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan kalau solat kita ditolak, jamaah sekalian? Ini solat ini Pak, ibaratnya angka 1 Pak. Kalau dalam matematika, meskipun nolnya ada 100 Pak, 0 ya 0 juga. Tapi kalau ada angka 1 Pak, maka nolnya 3 menjadi 1 juta, nolnya 9 menjadi 1 miliar, nolnya 12 menjadi 1 triliun. Jamaah sekalian, berarti 0 baru bisa ada maknanya, artinya kalau ada angka 1. Itulah sholat. Puasa, zakat, haji, berinfak, bersedekah, silaturahmi, kalau sholatnya tidak ada, ibaratnya 0. Jamaah sekalian, tidak ada artinya kan Pak? Masya Allah, pergi umroh setiap tahun, pergi haji setiap tahun, Masya Allah, menyumbang ke masjid, berinfak, bersedekah, Masya Allah, puasa Senin Kamis, tetapi tidak sholat, ibaratnya 0 kali 0, 0 kali 0, tidak ada artinya. Tetapi kalau kita sholat, jamaah sekalian, yang 0 tadi itu berharga Pak. Jamaah sekalian, puasa menjadi berharga, zakat menjadi berharga, haji menjadi berharga, silaturahmi, berbakti kepada orang tua menjadi berharga, semua amal-amal kebaikan menjadi berharga ketika ada angka 1. Apa itu angka 1? Adalah sholat, jamaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu Pak, janganlah kita sepelekan masalah sholat. Sesibuk apapun kita, jamaah sekalian, iya, sesusah apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sakit, dalam keadaan perjalanan jauh, jamaah sekalian, maka kita harus menjaga sholat kita kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jamaah sekalian. Demikian jamaah sekalian, ya, apa yang bisa kami sampaikan. Ya, sebenarnya masih ada lagi beberapa poin, ya, tapi kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan Pak. Silakan Pak kalau mau bertanya. Jam berapa azan Pak Aris? Oh ya, ntar dulu Pak. Jam berapa azan Pak Aris? Azan. Lagi 9 menit Pak ya? Lagi 9 menit. Ya, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak, tadi yang saya dengar ini kita tidak meninggalkan sholat. Sementara ada orang yang ibadahnya, sholatnya ini hampir dikatakan tidak pernah ketinggalan ataupun daripada azan, tapi hubungan antara sesamanya itu tidak benar. Tidak benar dalam artian sering cekcok, sering marah-marah, sering bagaimana. Jadi yang saya mau tanyakan bagaimana itu sebenarnya? Apakah sholatnya itu bisa dikatakan atau bagaimana? Apakah sholatnya itu bisa dikatakan abdul begitu? Abdul. Apa artinya abdul Pak? Abdul itu lebih utama. Iya. Bisa dikatakan diterima. Oh ya, beda antara abdul dengan diterima. Kalau abdul itu lebih utama, kalau diterima artinya sah. Sah, iya. Sementara dia punya hubungan dengan sesama itu dia sering bagaimana antara sholat atau dengan itu yang saya mau. Iya. Terima kasih. Iya. Jawabannya singkat, berarti sholatnya yang rusak, cuma formalitas. Jamaah sekalian. Maka di sini makanya dikatakan Pak, apabila sholatnya baik, bukan apabila dilaksanakan sholat, bukan begitu redaksi hadisnya. Jika sholatnya baik, kalau masih dia dengan tetangga tidak bagus, berarti sholatnya yang question, masih tanda tanya, berarti sholatnya masih formalitas.
Karena Nabi mengatakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Tetapi kalau dia masih cekcok dengan tetangganya, masih mengambil hartanya orang, masih melakukan hal-hal, berarti salatnya yang belum baik. Seandainya baik salatnya tidak mungkin dia begitu, Pak. Iya. Karena hubungan kita dengan manusia itu, Pak, itu buah daripada salat yang baik. Bukan cuma buah daripada salat, tapi salat yang baik. Makanya dalam hadis ini dikatakan, Pak, fa in saluhat. Ini apa artinya salat? Jika salatnya baik, benar, bagus. Bukan jika dia kerjakan salatnya, tidak. Coba buka surah Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Bayangkan, Pak, orang yang sholatnya masih celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Siapakah itu yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini ciri-ciri orang yang sholat tapi celaka. Tiga, Pak. Silakan buka soal Al-Maun. 3. Pada surah salat ini, Pak. Masih celaka kata Allah. Apalagi orang yang tidak salat. Makanya dikatakan Nabi katakan jika salatnya baik, benar, bagus, bukan cuma jika dia kerjakan salat belum tentu baik salatnya. Kalau dia masih keles dengan tetangganya, masih bermusuhan, masih disakiti keluarganya, mulutnya ke kemana-mana jamaah sekalian, tingkah lakunya, berarti sholatnya belum lagi dikerjakan dengan baik. Cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Kan begitu kan, Pak? Kan ada orang sholat, Pak, yang penting selesai kewajiban. Tetapi bagaimana akhlaknya, perbuatannya, hablum minan nasnya dengan orang tidak bagus, jamaah sekalian. Kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi bertanya, ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ya wahai sahabatku, manil muflis, siapakah orang yang bangkrut? Siapakah orang yang bangkrut, yang pailit? Apa kata sahabat? Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala ibadah-ibadah, amalan-amalan zakat, puasa, pahala, tetapi dia sakiti tetangganya, dia ambil hartanya orang lain, kemudian dia zolimi orang lain, dia bunuh orang lain. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya amalannya jamaah sekalian ditransfer semua kepada orang-orang yang pernah dia sakiti di dunia dan belum pernah minta maaf. Jamaah sekalian, ini hadirin, ditransfer semua, Pak. Jadi pertanyaan Bapak tadi, Ustadz, bagaimana orang yang rajin sholat, datang ke masjid, tetapi dengan tetangganya tidak bagus, dengan keluarganya tidak bagus, dia sakiti orang, dia curangi orang. Saya katakan, Pak, sholatnya belum bagus. Cuma kuantitas sholatnya bagus, kuantitas. Apa kuantitas? Banyak laksanakan sholat tapi tidak berkualitas. Kalau berkualitas, Pak, tidak mungkin dia sakiti tetangganya, tidak mungkin dia curang dalam berjual beli, tidak mungkin dia menzolimi orang, tidak mungkin dia bunuh orang, tidak mungkin dia tipu orang, tidak mungkin dia korupsi, tidak mungkin, jamaah sekalian, kalau sholatnya bagus. Jamaah sekalian, jadi yang diinginkan dari kita adalah 2, kuantitas dan kualitas sholat. Kuantitas apa? 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh bolong-bolong, harus 5 waktu. Ada juga orang, Ustadz, saya kan ini bagus dengan tetangga, saya suka bersedekah, tetapi sholatku bolong-bolong, sama juga 0. Bagus akhlaknya sama tetangga, sama keluarganya, suka bersedekah, tapi sholatnya bolong-bolong,